Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita akan mulai edisi kali ini dari soal pertransferan dan berita klub. Borneo FC memperkenalkan pemain asing ke-9-nya musim ini. Dia adalah Westerly Garcia, bek kiri asal Brazil 28 tahun yang akrab disapa Casambu, yang musim lalu main di Serie B Brazil. Dengan datangnya Casambu ini berarti total sudah 9 ya pemain Borneo FC. Sebab kami pun belum tahu nih Borneo ini akan pakai berapa, 9 atau 11 nih. Jadi inilah 9 pemain asing Borneo FC untuk sementara ini. Ada Joel Vinicius, Douglas Coutinho, Mariano Peralta, Maicon, Juan Villa, Kei Hirose, Christophe Nduarugira, Al Husseini, dan Casambu. Dari Persijap Jepara memperkenalkan 2 pemain asing baru. Yang pertama ada Najib Yakubu, gelandang asal Nigeria, 25 tahun, 180 cm, yang juga adalah pemain nasional Nigeria yang musim lalu main di Liga Kosovo, dan juga Diego Brito yang musim lalu main di Liga 2 Portugal. Dengan ini udah ada 9 ya pemain asing Persijap Jepara, yakni Rodrigo Mora, Douglas Cruz, Diego Brito, Elvis Saki, Najib Yakubu, Alexandre Gomis, Carlos Franca, Rosalvo, dan juga Sudi Abdallah. By the way, bos Persijap Jepara justru setuju dengan regulasi yang diusulkan oleh PT Liga, yakni 11 pemain asing. Menurut M. Iqbal, yakni presidennya Persijap Jepara, 11 pemain asing ini nggak akan mengganggu pemain lokal. Justru dengan regulasi 11 pemain asing ini akan membuat klub ini stabil secara keuangan. Kenapa demikian? Karena menurut M. Iqbal, dengan harga pemain lokal yang lebih mahal dibanding pemain asing, tapi dengan kualitas yang lebih bagus, akan membuat klub-klub ini tuh bisa bersaing dan juga bisa mendapatkan kemenangan, bahkan mungkin tidak akan terjerat yang namanya hutang piutang. Berbeda dengan Persijap Jepara, Arema justru mendukung pernyataan Erick Thohir yang setuju dengan cuma pakai 7 pemain asing. Menurut pihak Arema, ini pikiran yang logis karena demi timnas Indonesia dan juga demi pemain lokal. Ya inilah perbedaan pandangan antara 2 klub yang berbeda. Satu klub oposisi, yang satu klub koalisi. Yang satu mikirin nasib klub, kalau pemain lokal mahal tapi kualitas jelek dan klub bangkrut gimana ya? Yang satu klub koalisi ya mungkin cuma cari muka ke federasi. Di sisi lain, Arema pun memperkenalkan Ian Lucas Poleo Araya. Ini winger asal Argentina 27 tahun yang sebelumnya main di Liga 2 Argentina. Dari statistiknya sih ya buat kami B aja ya, tapi nggak tahu lah kalau di Liga Indonesia. Dari Persija Jakarta ada nama Alan Cardoso, bek kiri asal Brazil 27 tahun yang saat ini main di Liga Brazil di Serie C. Baru tampil 6 kali aja sih tanpa gol. Statusnya saat ini udah 90% ke Persija. Akankah jadi pemain asing berikutnya yang masuk ke Persija musim ini? Sebab sebelumnya Persija ini baru saja mengumumkan Gustavo Franca. Dari Persib Bandung, inilah momen ketika penasihat tim Semen Padang Andre Rosiade menggebu-gebu menyemangati pemain Semen Padang. Nah, yang jadi sorotan para boboto adalah ucapan Andre yang bilang, "Siap kalahkan Persib." Siap kalahkan Persib. Siap. Kita beri kejutan, ya. Nah, ucapan Andre ini tuh banyak banget bobotoh yang nyinyirin dan mengomentari. Ada yang bilang, alah terlalu pede, kepedean lu. Ada yang bilang, belagu amat sih, dan lain-lain. Kalau buat kami pribadi sih, apa yang diucapkan Andre ini ya nggak ada yang salah sih. Kan itu cuma ucapan penyemangat pada tim. Dan faktanya, memang hampir semua tim juga lakukan hal yang sama kayak gitu ke pemainnya. Tapi memang kebanyakan klub-klub itu yang bilang kayak gitu ke pemain itu biasanya sih bukan seorang pejabat klub ya. Mungkin biasanya itu kalau nggak pelatih ya manajer ya. Itu masih oke-oke aja lah dianggapnya. Atau mungkin ya kalau bos utama yang ngomong kayak gitu ke pemain sih mungkin dibilang wajar lah ya. Karena kan bos utama itu dia yang ya istilahnya dia mengadili keuangannya lah.
Tapi kalau seorang penasehat tim memang agak lain sih, memang kelihatannya. Kayaknya bukan garis 3. Lalu juga soal video ini video Adam Alis saat dia ini menjawab beberapa komentar dari Boboto ya. Nah, banyak banget Boboto yang menganggap ini tuh sebuah kode dari Adam Alis kalau Persib akan pakai aparel centang alias Nike. Bener nggak ya? Ya kalau buat kami nggak tahu juga sih, padahal kan itu tanda yang dibikin oleh Adam Alis bisa aja bukan centang kan, bisa aja itu huruf J. Karena kan banyak tuh aparel dengan huruf J, misalnya seperti Juaraga, atau Puja Lindenberg, atau mungkin Joma kali ya, atau mungkin itu huruf V kali bukan J, Vilor kali mungkin, nggak tahu deh. Jadi ya ditunggu aja lah soal aparel Persib ini, sebab masih banyak yang bilang Persib tetap akan pakai garis 3 alias pakai Adidas ya, karena mungkin mereka melihatnya ciri-cirinya itu udah kelihatan di kaos yang dipakai para pemain Persib di awal musim ini. Ada kaos hitam, ada kaos merah, ada kaos kuning. Ini kan 3 warna ini menggambarkan bendera Jerman, sementara Adidas itu asal Jerman. Kami sih no comment lo ya. Yang penting bukan buat kami ini lo ya. Kami tuh nggak terlalu mempermasalahkan sih soal aparel yang akan dipakai Persib. Karena buat kami aparel itu cuma apa ya? Cuma pendukung sih sebenarnya. Yang kami pikirkan itu bukan masalah aparel, tapi nu penting mah mainnya halus, mainnya HD, mainnya bagus gitu ya. Ya itu kalau buat kami. Kumaha barudak? Lanjut dari Persik Kediri. Kemarin saat launching squad, Persik Kediri lakukan friendly match ya dengan Asian Warrior FC. Mungkin udah banyak yang tahu ya siapa sih Asia Warrior FC ini dan skuadnya. Tapi mungkin banyak juga yang males nyari tahu. Bukan nggak tahu sih, sebab ya nggak ada yang nggak bisa dicari tahu sih kalau memang mau nyari tahu. Nah oke lah, bagi yang males nyari tahu sebenarnya siapa sih skuad dari Asia Warrior FC dan apa sih fungsinya nih? Ini apa namanya? Ini sebuah perkumpulan dibikin. Asia Warrior FC ini berisikan adalah pemain-pemain legenda dan juga pemain-pemain senior yang masih aktif maupun yang udah nggak aktif ya. Nah semua pemain itu dikumpulkan dalam sebuah perkumpulan bernama Asia Warrior FC. Nah isinya tuh banyak banget nih. Ada Imade Wirawan, ada Yu Jae-hoon, ada Keisuke Honda, ada Omid Nazari, Anton Del Rosa, ada juga Wang Son dari Cina nih, ada Zainal Arif juga, ada Rohit Chan juga, Arthur Irawan juga ada Greg Nwokolo juga, Daisuke Sato juga ada, dan banyak-banyak lagi ya, termasuk juga dari Malaysia juga ada. Nah, yang jadi pertanyaan ini, kelompok ini ataupun ya mungkin dibilangnya tim ini ya, tim ini tuh dibuat buat apa sih, dibentuk buat apa sih, apa cuma buat hiburan? Enggak juga sih. Tim ini sebenarnya adalah tim profesional loh ya. Ada presiden klubnya, ada juga CEO-nya dan lain-lain. Nah, tim ini tuh dibikin bukan cuma buat hiburan, tapi juga berbagai event seperti olahraga, bahkan juga akan mengikuti beberapa turnamen. Dan intinya tim ini tuh dipersiapkan untuk mengikuti sebuah gelaran yang akan digelar atau dibikin oleh FIFA. Jadi sebuah gelaran itu bernama FIFA Legendary Club. Jadi ini sebuah turnamen yang mempertemukan legenda dari benua-benua di dunia. Ada benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, benua Afrika, dan juga Oseania itu ya. Jadi tujuan dibentuknya Asia Warrior FC. Dari Timnas U23, Timnas U23 berhasil lolos ke semifinal AFF U23. Usai di laga terakhir penyisihan grup, Indonesia menahan imbang Malaysia dengan skor 0-0. Meskipun Indonesia lolos ke semifinal secara berturut-turut, tapi catatan dan rekor tetaplah rekor. Dengan hasil ini artinya Timnas U23 belum pernah bisa menang atas Malaysia U23 di semua ajang. Dari 7 kali pertemuan di semua ajang sejak 2011, Indonesia itu hanya mampu catatkan 4 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan.
Timnas U23 itu terakhir kali bisa menang melawan Malaysia U23 terjadi di tahun 2015 silam. Itu pun di ajang uji coba. Tapi paling tidak dengan 3 kali pertandingan di AFF ini, Gerard van den Berg harusnya sudah tahu nih siapa yang akan jadi pemain inti di ajang Piala Asia U23 nanti. Nah, di laga ini sendiri, hilangnya Arkan Fikri di lini tengah Timnas Indonesia itu benar-benar terasa ya bagi permainan Timnas U23. Ditambah pemain-pemain lain seperti kalah mental ketika melawan Timnas Malaysia. Victor Detan, Rahmat Arjuna, Jens Reven, dan juga Raihan Hanan seolah di bawah perform ya di laga ini. Dan yang paling parah tentu saja Alvarezi Buffon. Jadi laga ini benar-benar di bawah perform ya. Padahal secara pengalaman untuk beberapa pemain timnas harusnya ini bukan pertama kali loh melawan timnas Malaysia. Tapi kok gugup dan grogi banget ya mainnya. Bagaimana dengan Hoki Caraka? Kalau Hoki sih kami no comment ya, sebab ya kalian tahu lah ya siapa Hoki Caraka. Nah, dengan hasil ini tim Ipin Upin akhirnya pulang kampung. Tapi timnas Indonesia di semifinal kemungkinan akan melawan juara grup C, yang kemungkinan itu adalah Thailand. Jadi kalau prediksi kami di semifinal itu Indonesia akan jumpa Thailand, sementara Vietnam akan jumpa Filipina. Dan jika Indonesia mampu mengalahkan Thailand di semifinal ini, ya ini akan jadi ulangan di SEA Games yang lama kemarin ya, dimana Indonesia pun kalahkan Thailand kala itu. Dan jika jumpa Vietnam di final, ini ulangan kedua ya. Terakhir kali 2023 lalu pun Indonesia jumpa Vietnam di final, tapi ya waktu itu kalah ya lewat adu penalti. Nah, apakah kali ini akan terulang lagi Indonesia akan jumpa Vietnam di final? Kita nantikan ya. Sementara itu pembukaan tender aparel jersey timnas sudah berkurang pesertanya. Yang awalnya ada 20-an aparel, kini tersisa 7 aparel yang ikut atau lolos seleksi. 7 aparel itu adalah Puma, Adidas, Kelme, Warix, Erspo, Riors, dan juga Masagi. Inilah contoh desain jersey timnas Indonesia jika disponsori oleh 7 aparel ini. Champions, we're reaching for the stars. On the field, we're warriors. We'll never be held behind bars. We'll rise above with our flags proudly unfurled in this football World Cup. Mungkin ada di antara teman-teman yang ingin membantu channel ini, tapi bingung caranya. Tenang, teman-teman bisa bantu dengan cara seperti ini. Kami akan sangat mengapresiasi atensi dan perhatian teman-teman semua. Terima kasih.